Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT karena karunia-Nya, maka pada malam ini Ibu berkenan untuk membina materi kriminologi untuk pertemuan ke-13, yaitu berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Saudara-saudara mahasiswa yang saya sayangi, saya hormati, kriminologi adalah tinjauan tentang kejahatan secara luas. Ya, jadi pada kriminologi yang kita pelajari adalah tinjauan tentang kejahatan secara luas. Sebelum UTS kita bahas tentang apa itu arti kejahatan, penjahat, bentuk-bentuk kejahatan, tinjauan kejahatan secara biologis, psikologis, serta sosiologis, serta bentuk-bentuk kejahatan, tipe-tipenya, tipologi, ada kejahatan yang konvensional dan non-konvensional. Karena kejahatan ini akibatnya sangat merugikan masyarakat, yaitu baik dari sisi harta, dari sisi hak asasi manusia, ya, dari sisi fisik, non fisik, ya, bisa menjadi sesuatu yang sangat merugikan manusia, membuat manusia itu takut, cemas, kehilangan harta, kehilangan nyawa dan sebagainya. Maka kita sebagai calon sarjana hukum harusnya tahu bagaimana mencegah kejahatan ini supaya tidak berkembang, ya. Jadi kalau kita ngomong mencegah, berarti suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan, ya, atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh. Jadi kalau kita ngomong kejahatan ini termasuk patologi sosial, yaitu penyakit masyarakat yang tidak bisa dihilangkan tuntas, ya. Jadi hanya bisa dikurangi, ya. Jadi mulai dari dulu sampai kapanpun, ya, karena itu penyakit masyarakat, kejahatan ini hanya bisa dicegah, ya, dikurangi, tidak bisa diberantas secara tuntas, ya. Jadi pencegahan kejahatan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mengurangi, ya, mencegah kejahatan tersebut tidak berkembang lebih jauh. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya sekarang lagi musimnya gangster itu salah satu bentuk kejahatan karena di Surabaya itu dilakukan oleh remaja, maka ini termasuk juvenile delinquency atau kenakalan remaja, tapi sudah tingkatannya sampai tingkat kriminal, ya, kejahatan, tidak hanya pelanggaran undang-undang saja, tapi sudah tingkat kriminal, ya. Saya kapan itu mendengarkan, ya, dan melihat, ya, di YouTube itu ada satpam yang ditusuk oleh para gangster, mungkin karena dilarang untuk sembunyi di gudang di mana satpam itu menjaga perusahaan atau pabrik, ya. Maka di situ gangsternya marah. Nah, kalau kita lihat gejala gangster yang ada di masyarakat ini, maka kita harus berpikir kenapa anak-anak itu, remaja itu sampai berbuat seperti itu. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, itu, ya, jadi supaya gangsternya itu sebelumnya terjadi gangster itu dicegah, kemudian supaya kalau dicegah itu kejahatan tersebut tidak berkembang lebih jauh. Nah, ini adalah pengertian pencegahan kejahatan. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kejahatan? Misalnya kenakalan remaja yang bentuknya gangster itu.
Nah, di sini ada beberapa tinjauan ya, ada beberapa tinjauan. Jadi sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja itu bisa dari faktor intern, sifat buruk dari remaja itu sendiri karena pola asuhnya atau dari keluarga yang broken home, atau bisa dari ekstern, lingkungan di luar pergaulannya anak-anak itu bagaimana ya, misalnya dia karena mentalnya rapuh ya, tidak di rumah, tidak dihiraukan dengan orang tuanya, sehingga dia bergaul dengan anak-anak yang berusaha untuk mencari jati diri, eksistensi. Ini loh saya ya, ingin menunjukkan bahwa dirinya ini ingin diakui keberadaannya ya, misalnya dengan cara yang positif benarnya, tapi mereka menggunakan cara yang negatif ya, ikut anggota geng, anggota kelompok gangster ya, tapi itu adalah kelompok yang negatif sifatnya. Saya juga pernah lihat YouTube-nya, itu ketuanya remaja itu sekitar usia 21 atau 23 tahun gitu, itu kenapa dia melakukan itu dan kenapa jadi ketua, karena dia menginginkan di Indonesia ini tidak ada pemerintahan ya. Gak ngerti latar belakangnya sampai dia berpikir seperti itu gimana ya. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan bisa misalnya adanya pendidikan karakter di sekolah, di keluarga ya, diberitahu remaja ini ya tentang bagaimana sikap-sikap yang baik, sifat yang baik ya, seperti berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, bisa membedakan baik dan buruk, salah dan benar, bagaimana dia harusnya bergaul dengan teman-teman, bergaul di masyarakat, dengan keluarga dan sebagainya. Kalau dia spiritual questionnya, kecerdasan spiritualnya bagus, dia takut dosa, beragama, insya Allah dia tidak akan ikut anggota kelompok yang seperti ini. Baik di rumah, kemudian di sekolah juga ada pendidikan karakter berkaitan dengan akhlak mulia, budi pekerti luhur, juga di masyarakat ya, di masyarakat seperti RT RW ya, itu ada tempat ibadah, ada perkumpulan Karang Taruna dan sebagainya, sehingga energi remaja ini bisa diikutkan ke hal-hal yang positif ya, pencegahan kejahatan itu ya. Jadi sebelum terjadi kejahatan atau menghindari berkembangnya kejahatan ya. Saya kira ini dulu untuk pencegah kejahatan secara umum, nanti saya lanjutkan lagi. Terima kasih.